Senin 10 Januari 2022, PDI Perjuangan menggelar acara HUT ke-49. Acara ini disiarkan secara langsung pada salah satu stasiun TV lokal. Dan acara HUT PDI ke-49 ini juga dapat disaksikan pada kanal YouTube official PDI Perjuangan. Pada kesempatan tersebut, Megawati berkesempatan untuk berpidato menyampaikan pandangannya terhadap perjalanan partai. Namun dalam pidatonya, Megawati kembali menyelipkan bahasa-bahasa yang terkesan subjektif yang menyinggung perasaan masyarakat di Sumatera Barat. Megawati pernah bertanya pada Buya Syafi'i Ma'arif, apakah budaya masyarakat Sumbar telah berubah? Megawati meyakini budaya musyawarah dan mufakat dalam masyarakat Minangkabau sudah mengalami degresi. Sekiranya apa yang menyebabkan Megawati dapat melontarkan statement tersebut? Karena pernyataan Megawati telah terlontarkan ke dalam ruang publik, maka izinkan kami untuk mengkritisi dan menambahkan agar kita menemukan konsensus yang diharapkan. Bahkan pernyataan saya hari ini sekalipun bebas untuk dikritisi, karena pada hakikatnya tidak ada yang namanya pakar dan tidak pakar, karena seharusnya kita hidup dalam ruang publik yang menjunjung tinggi prinsip deliberatif, karena secara objektif siapapun bisa memiliki porsi yang sama karena komunikasi adalah upaya pembebasan dan emansipatif. Di dalam realitas komunikasi, kita tidak bisa memisahkannya dengan dimensi-dimensi yang pertama subjektif, objektif, dan sosial. Ketika sebuah pernyataan dilontarkan ke ruang publik, maka hakikatnya terbuka pintu lebar untuk ruang diskusi agar terciptanya kebenaran mutlak dan objektif sesuai dengan etika diskursus yang ditawarkan oleh Habermas. Kenyataannya, komunikasi pasti memiliki celah untuk dikritisi, sehingga pasti ada celah untuk diperbaiki atau dipertanyakan kembali. Dari pernyataan-pernyataan Megawati, sekarang saya tanya saja sama orang-orang Sumatera Barat, rasanya kok kayak jadi sepi ya gitu ya di sana. Dari pernyataan ini terungkap bahasa yang dituturkan Megawati syarat akan dimensi subjektivitas. Mungkin dalam pemahaman subjektif kami, apakah pernyataan Sumbar mengalami degresi budaya dilandasi oleh kekecewaan Megawati terhadap Sumbar yang tak pernah menjadi basis PDI Perjuangan. Jika dikaitkan dengan pandangan objektif, sejarah membuktikan bahwa memang sejak dahulu Sumbar tidak pernah menjadi basisnya PDI. Ternyata bukan hanya dalam kontestasi politik belakangan. Terlontarnya pernyataan Megawati terkait keresahannya kepada masyarakat di Sumatera Barat pada dasarnya berasal dari cadangan pengetahuannya dan berbagai referensi-referensi yang sangat objektif. Akan tetapi ketika ia menyampaikan syarat akan beragam bias-bias politik, kami tidak membantah bahwa musyawarah dan mufakat pada masyarakat Sumatera Barat telah mengalami degresi. Bahkan lembaga adat menurut hemat kami hanya sebagai perwujudan demokrasi formal. Akan tetapi tidak ada bedanya dengan kondisi pemerintahan saat sekarang ini. Seperti yang disampaikan oleh direktur kami, Eka Vidya Putra dalam CNN Indonesia terkait pernyataan Megawati soal budaya musyawarah dan mufakat dinilai salah apabila hanya menyinggung Sumbar saja. Menurut Eka Vidya Putra sebagai seorang pakar sosiologi politik Universitas Negeri Padang, degresi budaya bermusyawarah dan bermufakat tidak hanya terjadi di Minangkabau, tetapi juga di seluruh daerah di Indonesia. Hal ini dibuktikan dari hilangnya bersuara dan mengemukakan pendapat tentang apapun. Untuk itu sekiranya gagalnya modal demokrasi deliberatif membuktikan kekeliruan pernyataan Megawati dalam tuduhannya terhadap Sumatera Barat. Jelas ini syarat akan bias politik. Faktanya, segala bentuk kebijakan hari ini minim sosialisasi, terutama kebijakan-kebijakan selama pandemi. Rakyat hanya dianggap sebagai objek yang tunduk dan terdominasi. Di dalam konsep demokrasi deliberatif, salah satunya adalah keterlibatan masyarakat secara luas, dan selama ini mungkin terlibatnya masyarakat hanya disimbolkan dengan kertas suara dalam pemilu-pemilu yang diselenggarakan. Tetapi dalam pengambilan kebijakan, masyarakat secara keseluruhan tidak dilibatkan. Hanya ada konsep keterwakilan. Artinya demokrasi kita saat ini masih dalam tataran demokrasi formal. Keterlibatan warga atau civil society merupakan inti dari demokrasi deliberatif. Berbeda dengan ide dasar paham demokrasi perwakilan, jika model demokrasi deliberatif mengutamakan kerjasama antar ide dan antar pihak, maka demokrasi perwakilan adalah kompetisi antar ide dan antar pihak. Bisa saja demokrasi perwakilan diarahkan pada demokrasi deliberatif, akan tetapi pada kenyataannya implementasinya semakin tidak tampak, terlebih selama masa pandemi ini. Perlu dipahami,
relasi dalam hakikat dunia sosial adalah kenyataan subjek dan subjek. Berbeda dalam kenyataan dunia naturalistik, relasi yang dibangun adalah subjek-objek. Akan tetapi, dalam realitas komunikasi, realitas sosial syarat akan berbagai klaster-klaster, yaitu kelompok sosial atau sistem feodal, kemudian kekuasaan dan lain-lain. Dimensi subjektivitas memang memiliki hak eksklusif tentang apa yang akan mereka sampaikan sebagai seorang subjek. Akan tetapi, percuma saja ketika pengalaman subjektivitas tersebut tidak mendapatkan konsensus, maka komunikasi yang dibangun akan menuai kontradiksi. Megawati sebagai seorang elit politik, dalam komunikasinya seringkali menjadikan komunikan sebagai objek. Artinya, ia seringkali terkesan mendominasi dan percaya diri dengan pernyataannya. Oleh karena itu, aspek sosial tidak bisa luput dari analisa kami. Kami sadar bahwa sisi subjektivitas tidak akan bisa terlepas dari komunikasi. Bahkan sekalipun isi konten komunikasi diyakini telah menunjukkan objektivitas yang tinggi, maka tetap saja bagi kelompok-kelompok lain akan mengalami sebuah pertentangan. Karena pada dasarnya keberagaman pola pikir tidak akan terpisah dari dunia sosial. Agar terciptanya dialektika sehat dan ruang diskusi tetap terjaga, maka dibutuhkan pemahaman yang bersifat normatif. Artinya sikap saling menghargai satu sama lain itu penting untuk dipertimbangkan. Ya, meskipun pernyataan Megawati berasal dari referensi yang jelas dan objektif, akan tetapi kenyataannya tetap mengalami kontra. Pernyataan Megawati terkait menyinggung daerah Sumatera Barat sebenarnya sudah pernah dilontarkan, yaitu pada tanggal 14 Agustus 2021 yang disampaikan di kanal YouTube Badan Kebudayaan Nasional Pusat. Bagaimana bisa Megawati mengeluarkan statement seperti ini terlepas apakah benar sumber mengalami degresi budaya? Akan tetapi yang lebih jelas adalah pemerintah hari inilah yang pantas dikatakan mengalami kemunduran. Matinya demokrasi deliberatif melegalkan segala bentuk rasionalitas formal yang mengatur dan mendominasi segala urusan yang sifatnya pribadi. Keterlibatan masyarakat di dalam pengambilan keputusan tidak pernah terrealisasikan. Pantas saja problema vaksin terus saja mengalami pertentangan karena ruang publik telah tiada. Bagi Habermas, demokrasi saat sekarang ini terjebak dalam demokrasi formal, yaitu prosedural dan tidak memiliki substansi atau kehilangan esensinya. Untuk itu Habermas menawarkan cita-cita demokrasi deliberatif, yaitu demokrasi bukan hanya problema pemilu. Demokrasi seharusnya memberikan ruang untuk berdiskusi langsung bersama warga secara langsung dan formal. Forum publik adalah sarana komunikasi publik, di mana politisi dan masyarakat awam tidak ada yang disubjekkan. Artinya, mesti bersifat egaliter dan menjunjung tinggi prinsip emansipasi. Dikutip dari jurnal yang berjudul Institusional Demokrasi Deliberatif di Indonesia, sebuah pencarian teoritik, dijelaskan bahwa demokrasi hari ini tidak jauh dari bagaimana membuat sebuah aturan main. Setiap kosakatanya selalu berisi kalimat-kalimat perintah, sehingga tertutup bagi masyarakat untuk terlibat dalam pemenuhan tafsir atas segala landasan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tertuang butir-butir Pancasila yang pada dasarnya sudah mewakili isi dari demokrasi deliberatif, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam implementasinya selalu mengalami revisi-revisi, namun tetap saja belum mengarah pada substansinya. Kenyataannya, kerakyatan saat sekarang ini dicitrakan hanya sebagai objek yang diperintah berdasarkan keinginan penguasa. Demokrasi merupakan perwujudan dari masyarakat modern, akan tetapi merujuk pada kesimpulan akhir Habermas bahwa modernitas adalah proyek yang belum selesai. Artinya, demokrasi sekalipun belum sampai pada titik yang sempurna, dan bahkan Barat dikatakan sebagai wujud demokrasi agung. Akan tetapi, ternyata mereka pernah gagal dalam menjawab tuntas mengapa mayoritas mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan minoritas. Ruang publik yang mereka bangun penuh dengan dimensi-dimensi sosial dengan klaster-klaster tertentu. Lalu bagaimana pengembalian demokrasi deliberatif dalam ruang publik hari ini? Demokrasi deliberatif menolak asumsi demokrasi tidak lebih dari sekedar proses dalam pemilihan umum. Karena dalam persiapan pembuatan kebijakan publik pasca pemilu harus melalui serangkaian komunikasi yang berorientasi pada kesetaraan dialog, jadi antara pemerintah dan civil society. Posisi tawar-menawar antara publik dan pemerintah adalah prosedural penting agar bisa menyampingkan kepentingan sepihak yang cenderung manipulatif. Peran negara harus dibatasi. Dengan begitu, publik mempunyai kuasa untuk menolak atau merevisi. Pemerintah diposisikan sebagai regulasi dalam mewadahi ruang publik. Kemudian, antara pemerintah dan civil society berada dalam satu posisi yang sama. Ini seharusnya. Percuma saja ketika sistem keterwakilan merumuskan suatu kebijakan dan keesokan harinya didemo oleh ratusan gerakan civil society. Pola ini tidak pernah
pernah berkesudahan. Kebijakan yang katanya dirumuskan oleh wakil-wakil rakyat nyatanya tidak ada konsensusnya sama sekali dengan keinginan rakyat. Maka pola ini terus saja mewarnai demokrasi kita. Lalu bagaimana? Apakah budaya musyawarah dan mufakat hanya luntur bagi kalangan masyarakat Minangkabau, khususnya di Sumatera Barat? Atau pernyataan dari Megawati lebih cocok bagi pemerintahan saat sekarang ini?